Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zafiratul Ahda dengan NIM A321240068. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Dalam video kali ini, saya akan membahas resume tentang atau untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, dan dimana ini akan membahas tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Mari kita simak bersama-sama dan mari kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama, perencanaan pembelajaran mendalam itu merupakan proses sistematis yang dilakukan guru untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pemahaman konsep secara mendalam, bermakna, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Lalu, identifikasinya itu ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi kesiapan dan karakteristik murid. Guru harus mengetahui kemampuan awal, minat, gaya belajar, serta kebutuhan peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua itu ada memahami karakteristik mata pelajaran. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau sikap. Jadi guru-guru harus tahu teman-teman, di pembelajaran itu menekankan pembelajaran tentang apa gitu. Yang ketiga itu menganalisis kompetensi, yang dimana itu pengolahan esensial dan aplikatif. Kalian paham gak teman-teman? Yang keempat itu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar relevan, agar murid-murid di situ bisa langsung menangkap materinya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu menentukan dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Teman-teman tahu nggak profil lulusan ada berapa? Profil lulusan itu ada 8. Lalu selanjutnya ada desain pembelajaran, yang dimana di tahap ini guru itu harus merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah agar saat mengajar nanti mereka tidak bingung mau mengajarnya dari mana, kemana, dan sampai mana. Yang kedua itu menentukan strategi, metode, dan media pembelajaran apa yang sesuai. Jadi guru-guru sekalian harus menyesuaikan sama anak muridnya kira-kira media apa saja yang harus digunakan agar murid-muridnya ini cepat paham dan cepat tanggap tentang materi yang dia ajarkan. Lalu yang ketiga itu menyusun kegiatan pembelajaran yang mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Nah, kalau teman-teman sekalian tahu, guru-guru sebelumnya atau di mana-mana mungkin saja sebagian di beberapa sekolah, guru-guru yang sudah berumur mungkin kebanyakan hanya memakai metode hafalan, tapi tidak mendatangkan eksplorasi konsep, yang dimana tidak mengeksplor sendiri konsep-konsep tersebut. Jadi hanya memakai terus-terusan metode hafalan, yang dimana itu mungkin saja susah membuat beberapa siswa untuk menanggap pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat itu mengarah pembelajaran agar bermakna dan berpusat peserta didik. Jadi pembelajaran itu harus bermanfaat bagi peserta didik, makanya setiap pembelajaran itu harus dikenakan atau dikenai dengan atau disangkut pautkan lah dengan kehidupan nyata seorang peserta didik agar mereka lebih mudah mencerna seperti itu. Nah, lalu ada pengalaman belajar, di mana pembelajaran dirancang agar yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang aktif,
kontekstual dan menyenangkan. Of course teman-teman harus menyenangkan, karena kalau gurunya juga jutek, pasti murid-murid akan kurang suka. Nah, yang kedua itu ada mendorong murid berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Nah, dimana mungkin seorang guru akan mengasih suatu kasus maybe, dan dimana si murid-murid ini harus memecahkan solusi apa yang bagus untuk dipakai dalam suatu kasus ini. Nah, yang ketiga itu memberi kesempatan pada murid untuk melakukan proyek atau penelitian sederhana. Jadi kita juga harus selain mengasih materi, kita juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menjalankan sebuah proyek, yang dimana mungkin kita akan mengasih sebuah proyek dan mereka itu akan meneliti suatu itu dan sampai bagaimana dan itu bisa terjadi. Ya, seperti itu. Lalu ada asesmen, yang dimana asesmen ini dilakukan untuk mengatur ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama asesmen awal pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran mendalam, menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan murid dan perencanaan pembelajaran yang tepat, serta pemberian pengalaman belajar yang bermakna, dan juga serta asesmen yang menyeluruh. Seperti itu saja teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata atau salah penjelasan. Saya Zafiratul Hada, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.